Pertengahan abad 18 merupakan masa-masa yang penuh dengan perubahan besar di tanah Jawa. Salah satunya terjadi dalam masa transisi dinasti Mataram Islam. Setelah berlangsung peperangan selama 8 tahun lamanya, perseteruan di Keraton Kasunanan Surakarta yang dipengaruhi oleh campur tangan VOC Belanda berujung pada Perjanjian Giyanti pada tanggal 13 Februari 1755. Perjanjian Giyanti atau juga disebut sebagai Palihan Nagari membagi wilayah kerajaan Mataram menjadi dua, yakni Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Usai Perjanjian Giyanti, Pangeran Mangkubumi jumeneng sebagai Raja Kasultanan Yogyakarta dengan gelar Sri Sultan Hamengkubuwono dan mendirikan Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat pada Kamis Pon 29 Jumadil Awal BE 1680 atau 13 Maret 1755. Sultan menempati wilayah kekuasaan barunya di sisi barat Sungai Opa hingga sisi barat Sungai Progo. Sultan mendirikan keraton baru di Pesanggerahan Garjitowati di kawasan hutan Beringan. Sembari menunggu proses pembangunan keraton baru, Sultan beserta keluarga dan pengikutnya tinggal sementara waktu di Pesanggerahan Ambar Ketawang. Tumenggung Joyowinoto adalah kerabat yang diperintah Sultan untuk mempersiapkan Pesanggerahan Ambar Ketawang. Tumenggung Joyowinoto menyiapkan sebuah tempat yang secara alami dibentengi oleh 8 bukit atau gunung dari timur ke barat, yaitu Gunung Ambar Ketawang, Gong, Gede, Buto, Petro, Padasan, Tlogo, dan Keliling. Jaraknya 5 km sebelah barat keraton dan pernah dikunjunginya pada tahun 1749. Di situ kemudian dibangun sebuah pesanggerahan sederhana dilengkapi cepuri, kestalan, dan gorong-gorong berisi air lazimnya jagang pada Baluwarti. Jalan keluarnya berupa jembatan melintasi gorong-gorong. Sultan tinggal di Pesanggerahan Ambar Ketawang selama kurang lebih 1 tahun, yakni mulai pertengahan tahun 1755 hingga menjelang akhir 1756. Dibuat sementara untuk memantau pembangunan keraton, tetapi itu juga dibangun untuk pertahanan yang kuat selama hampir 1 tahun di situ. Nah, disitulah kemudian Pangeran Mangkubumi dan keluarganya mesanggah selama hampir 1 tahun ketika proses pembangunan keraton Yogyakarta dibangun, dan kemudian nanti tanggal 7 Oktober 1756, sekitar 1 tahun kemudian Mangkubumi dan keluarganya berpindah atau boyongan ke Keraton Yogyakarta. Tepat pada hari Kamis Pahing 7 Oktober 1756, setelah keraton baru dirasa sudah bisa ditempati, maka Sultan dan keluarga melakukan hijrah atau boyongan dari Pesanggerahan Ambar Ketawang menuju Keraton Yogyakarta. Jarak antara Pesanggerahan Ambar Ketawang dengan Keraton Yogyakarta sekitar 5 km, melewati 2 anak sungai, yakni Sungai Bedok dan Sungai Winongo. Pada masa itu, akses transportasi tentu masih berupa hutan lebat dan belum ada akses jembatan. Momentum kepindahan ini ditandai dengan sengkalan Condro Sengkolo berbunyi Dwi Nogo Roso Tunggal atau 2 naga bersatu rasa, yang jika diartikan menunjuk pada tahun 1682 Jawa atau 1756 Masehi, yaitu tahun mulai Sultan menempati Keraton Yogyakarta. Sengkalan ini digambarkan dengan 2 ekor naga yang saling membelit. Sengkalan ini dapat ditemui pada Regol Kemagangan dan Regol Gandung Melati. Dimulai boyongannya dari Pesanggerahan Ambar Ketawang ke Keraton Yogyakarta itu pada 7 Oktober 1756 yang ditandai dengan
Sengkalan Memet Dwi Naga Rasa Tunggal. Jadi itu ditandai dengan dua naga yang ekornya saling bertautan, ada di bangsal Kemagangan di Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Frans Willem Junghun, seorang topografise Durjava, dalam kunjungannya ke Pesanggrahan Ambar Ketawang tahun 1845 atau sekitar 1 abad kemudian menuliskan bahwa Sultan mendirikan bangunan tinggi di sebelah sungai tenggara Gunung Gamping. Dari situ, Sultan dapat melihat landscape hijau dengan sungai mengular, dengan pohon kelapa dan semak bambu. Dari ketinggian Gunung Gamping, Sultan bisa melihat negeri Ngayogyakarta dari kejauhan, termasuk calon keratonnya. Konon, dari sinilah kata Ambar dan Tawang tercipta, yaitu tempat memandang dari ketinggian yang semerbak harum. Kini, setelah 268 tahun berselang, situs Pesanggrahan Ambar Ketawang kondisinya cukup memprihatinkan. Tembok benteng tinggal tersisa sedikit beberapa bagian. Sebagian pondasi terpendam dan rata dengan tanah. Kemungkinan besar dulu bangunan utama keraton terbuat dari bahan organik kayu yang lapuk dan sirna karena dimakan usia. Ya, Pesanggrahan Ambar Ketawang yang menjadi salah satu tempat singgah Pangeran Mangkubumi sebelum tinggal di keraton, kondisinya sekarang memang cukup memprihatinkan karena hanya tinggal tersisa beberapa bangunan asli saja, berupa tumpukan sisa-sisa benteng dan segala macam. Keberadaan situs Pesanggrahan Ambar Ketawang kiranya perlu mendapatkan perhatian dari pemangku kebijakan untuk direstorasi. Mengingat dari situlah cikal bakal Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat bermula. Dampak dari pembangunan itu sendiri mungkin memang belum terasa langsung kepada masyarakat karena narasi-narasi baik makna ataupun filosofi bangunan itu belum tersampaikan secara efektif. Pernah didata oleh Dinas Purbakala pemerintah kolonial dan itu dicatat oleh mereka dan difoto oleh mereka sehingga kondisi sebelum pesanggrahan itu benar-benar kemudian mengalami kerusakan itu masih ada, sehingga kalau dilakukan revitalisasi itu sangat mungkin terjadi. Upaya dari pemerintah daerah di dalam rangka melakukan perlindungan terhadap cagar budaya, baik itu basic maupun nilai penting, berusaha selalu dilakukan. Kita ada regulasi yang berupa Perdais nomor 3 tahun 2017, di mana kewajiban pemerintah daerah adalah untuk pemeliharaan dan pengembangan objek kebudayaan. Dalam hal ini, dalam hal cagar budaya, bagaimana kita mencoba memelihara dengan cara memberikan legalitas, kemudian yang kedua berupa aktivitas perlindungan. Peristiwa boyongan Sultan dari Pesanggrahan Ambar Ketawang ke Keraton Yogyakarta penting untuk selalu diedukasikan kepada generasi muda agar semakin memahami proses sejarah Yogyakarta. Ambar Ketawang merupakan salah satu tempat adanya peristiwa Hadeging Nagari Ngayogyakarta. Namun kita ketahui saat ini tempat itu belum secara optimal untuk kemudian dipulihkan lagi, sehingga memerlukan kerjasama dengan yang sekarang ini berada di tempat itu. Kita berharap ada kolaborasi bersama-sama untuk menjaga tempat itu agar jangan sampai hilang. Karena kehilangan tempat itu kehilangan masyarakat di Yogyakarta. Semoga ada tindak lanjut berkaitan dengan bagaimana upaya kita untuk memelihara dan mengembangkan objek kebudayaan khususnya berkaitan dengan
cagar budaya Ambar Ketawang. Bagaimana memahami situs itu sebagai satu tabungan spirit. Contoh ketika Pangeran Mangkubumi membangun panggung keraton hingga Palputih, di situ banyak sekali makna filosofi yang terkandung. Nah, muncul 3 narasi besar ketika Pangeran Mangkubumi membangun tata kota ruang Jogja itu, sehingga kita mengenal dengan apa yang dimaksud dengan Sangkan Paraning Dumadi, Hamemayu Hayuning Bawono, dan Manunggaling Kaula Gusti. Saat ini, salah satu kegiatan rutin yang masih berlangsung di Pesanggrahan Ambar Ketawang adalah upacara Saparan Bekaka yang digelar setiap bulan Sapar. Upacara ini untuk mengenang kisah abdi dalam Sultan bernama Ki Wiro Suto yang ditugaskan menjaga Pesanggrahan Ambar Ketawang setelah Sultan boyongan ke keraton.